Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pria kondisinya kritis setelah menjadi korban tabrak lari saat berada di pinggir jalan kota Makassar. Pengemudi mobil kabur. Aksi tabrak lari terekam CCTV dan viral di media sosial. Kamera CCTV di Jalan Datu Museng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merekam aksi tabrak lari yang dilakukan sebuah minibus berwarna putih. Dalam rekaman terlihat pelaku yang melaju dalam kecepatan tinggi berbelok hingga menabrak korban di pinggir jalan. Korban kritis setelah terseret mobil. Satlantas Polrestabes Makassar yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi kejadian. Yang lebih utama, kendaraan yang merasa terlibat mohon punya hati nurani untuk segera melapor kepada kami, ya, segera menyerahkan diri, ya, mungkin kami bisa lebih kooperatif lagi. Kasihan sekarang korban masih terbaring di Rumah Sakit Stella Maris. Sementara korban Muhammad Ajat Sudrajat 26 tahun kondisinya masih kritis dan tak sadarkan diri di ruang ICU Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Derisungu melaporkan. Bayi berusia 5 bulan dianiaya oleh ibu kandungnya di kolam renang apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan terekam video amatir dan viral di media sosial. Ibu bayi yang diduga depresi akan diperiksa kondisi kejiwaannya. Dalam video amatir terlihat petugas keamanan apartemen berupaya mencegah penganiayaan yang dilakukan seorang wanita terhadap bayinya yang berusia 5 bulan. Penganiayaan terjadi di kolam renang sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya bayi ini menggunakan pelampung di kolam renang. Namun tak lama sang ibu melepas pelampung tersebut dan membiarkan anaknya tenggelam. Setelah video penganiayaan ini viral di media sosial, polisi membawa ibu kandung dari bayi ke RSUD Durensawit untuk diperiksa kejiwaannya. Sementara bayi dititipkan di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat. Kondisi bayi sehat namun ada luka memar di bagian wajah. Fisiknya, khusus di pipi sebelah kirinya dia ada kememaran. Kami berpikir itu salah satu bentuk untuk ibunya yang dalam kondisi depresi ini. Teman-teman P3S Jakarta Barat langsung mengirimkannya ke Rumah Sakit Durensawit untuk diberikan pelayanan kesehatan tentang gangguan pikiran. Lebih lanjut, bayi ini akan diserahkan ke Panti Sosial Khusus Balita di Cipayung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Memendam rasa cinta, seorang pria memperkosa istri sahabatnya. Korban nekat melawan meski harus terluka senjata tajam. Pelaku masuk rumah korban dengan menutup wajah bergaya ninja. Rizky Nanda ditangkap tim Setah Polres Payakumbuh di tempat persembunyiannya di Dumai, Riau. Warga Payakumbuh Barat ini kabur usai menganiaya seorang ibu rumah tangga. Pria berusia 27 tahun ini sebelumnya berupaya memperkosa istri sahabatnya. Rizky menutup wajah dengan kain sarung berharap tidak dikenal korban. Namun korban melawan dan mengetahui pelaku ternyata tetangganya. Terus saya naik ke kasurnya Pak, yang mau naik lagi tergeser tempat tidurnya Pak. Baru bangun dia Pak, teriak dia Pak. Jadi teriak kena keningnya Pak. Sama tinju Pak. Rizky Nanda mendatangi rumah korban sekitar pukul 3 dini hari saat suami korban pergi bekerja. Rizky masuk kamar dan mendekati korban yang sedang tidur dengan 3 anaknya. Mengetahui ada orang lain naik ke tempat tidur, korban terbangun kemudian menendang Rizky saat akan diperkosa. Rizky yang membawa senjata tajam kemudian melukai korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, Rizky Nanda ternyata memendam rasa cinta pada korban yang berusia 24 tahun. Niat motif sendiri, pelaku ini sebenarnya
sudah suka dengan korban. Hanya saja ketika akan melakukan pemerkosaan, korban melakukan perlawanan. Nah, melakukan perlawanan dengan menendang si pelaku. Polisi mengamankan barang bukti kain sarung penutup wajah dan tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang pegawai negeri sipil pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terlibat peredaran narkoba. Pelaku merupakan bandar narkoba, tertangkap polisi saat akan bertransaksi pil ekstasi. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Buka. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ekstasi ya? Ya. Satria Pamungkas, pegawai negeri sipil Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini ditangkap polisi di Jalan Raya Sikijang saat membawa puluhan butir pil ekstasi. Satria mengakui membawa pil ekstasi untuk diantar pada pemesannya di sebuah tempat hiburan. Selama ini Satria berperan sebagai bandar narkoba di wilayah Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang. Polisi juga menangkap 6 orang lainnya yang merupakan anggota jaringan Satria Pamungkas. Ini, temukan di TKP ini sebanyak 40 butir, tapi yang 3 hancur. Sudah hampir setahun ya, 5 tahun. Cukup lama, ini gondrong gini nih. Di Pemko Tanjung Pinang. Para tersangka terancam hukuman mati dengan barang bukti, puluhan butir pil ekstasi, serta 1,4 kg ganja kering. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang pedagang balon di Bekasi, Jawa Barat tewas diduga dibunuh perampok. Ada luka tusukan di sekujur tubuh korban. Uang hasil penjualan jutaan rupiah hilang. Tewasnya seorang pedagang balon keliling di Bekasi, Jawa Barat mengejutkan warga. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Raya Industri, Desa Pasir Gembong, Bekasi. Didapati adanya bekas luka senjata tajam di sekujur tubuh korban. Kepala korban juga dipenuhi luka diduga akibat benda tumpul. Uang hasil penjualan senilai jutaan rupiah juga raib. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Medirosa Cikarang namun tak tertolong. Emang ketahuannya katanya dari jam 6, yang kalau terjadinya mah saya juga nggak tahu, ya semua juga nggak tahu kejadiannya mah, yang tahunya udah tergeletak. Jenazah korban telah dimakamkan di Desa Karang 1, Kabupaten Bekasi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi guna menyelidiki pelaku pembunuhan dan perampokan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Cunaidi melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor yang dikendarai ibu dan anak di Pangandaran, Jawa Barat. Akibatnya, satu korban mengalami patah kaki. Mobil baru berhenti setelah menabrak sejumlah kios di pinggir jalan. Sebuah mobil hilang kendali hingga menyangkut di trotoar usai menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang ibu dan anaknya di kawasan Sidamuli, Pangandaran, Jawa Barat. Mobil baru berhenti melaju setelah menabrak kios pedagang. Warga berupaya mengevakuasi mobil tersebut. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari Pangandaran menuju Parigi. Tiba di lokasi, sebuah motor yang dikendarai seorang ibu dan anaknya tiba-tiba keluar dari gang. Pengemudi mobil hilang kendali hingga menghantam motor tersebut serta 3 motor lainnya yang sedang parkir di pinggir jalan. Sepeda motor keluar dari gang menuju ke puskesmas. Mau menyeberang itu? Ingin menyeberang, tiba-tiba dari arah Pangandaran menuju ke arah Parigi, mobil Avanza datang terus bertabrakan di bahu jalan sebelah kanan. Akibat kejadian ini, ibu dan anak pengendara motor terluka, sementara sopir minibus diperiksa polisi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Pemirsa, komedian Nurul Komar yang merupakan terpidana kasus pemalsuan keterangan lulus ditahan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Brebes, Jawa Tengah.
Komar harus menjalani hukuman 2 tahun penjara setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabar? Terima kasih. Komedian Nurul Komar ditahan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B, Brebes, Jawa Tengah. Komar terpidana kasus pemalsuan surat keterangan lulus menjalani vonis 2 tahun penjara usai pengajuan kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Di LP Brebes, Komar menjalani rapid test. Melalui kuasa hukumnya, Komar akan mengajukan peninjauan kembali termasuk nantinya meminta grasi kepada Presiden Jokowi. Saya terima putusan ini. Senang hati. Keluarga sudah establish mental dan mindsetnya. Hari ini saya merasa masuk pesantren. Eksekusi ini merupakan tindak lanjut keputusan kasasi yang diajukan terpidana Nurul Komar. Putusan tersebut menyatakan Komar dijatuhi hukuman lebih lama dari putusan Pengadilan Negeri Brebes 1,5 tahun. Nah, karena ini sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum, kami laksanakan eksekusi sesuai dengan undang-undang. Atas perbuatannya memalsukan surat keterangan lulus, komedian Nurul Komar akan menjalani hukuman 2 tahun penjara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. 2 YouTuber ditangkap kepolisian Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengunggah tudingan yang menyebut sejumlah kendaraan yang berada di sekitar kantor Samsat merupakan kendaraan bodong dan menunggak pajak. Tidak taat aturannya. Petugas pajak. Dalam video amatir yang diunggahnya, 2 YouTuber ini menuding sejumlah kendaraan yang ada di parkiran sekitar kantor Samsat Putri Hijau Medan, Sumatera Utara bodong dan menunggak pajak. Belakangan terungkap, konten kedua YouTuber ini mengandung unsur kebohongan atau hoax. Dinilai mencemarkan nama baik pemilik kendaraan, kedua YouTuber ini ditangkap polisi di sebuah kafe. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Karena saya merasa keluarga saya dipermalukan, termasuk saya dan anak-anak saya merasa dipermalukan ke media sosial. Terlapor bahwa mobilnya, kendaraannya mati pajak. Berdasarkan keterangannya korban, dia merasa bahwa dia dirasa dirugikan. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palaparahap, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pencuri yang satu ini nekat mencuri tas berisi laptop milik seorang polisi saat sedang sholat di masjid. Pelaku pun nyaris diamuk massa. Warga yang emosi nyaris menghakimi seorang sopir becak motor yang diduga mencuri laptop di sebuah masjid di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Laptop yang dicuri milik seorang anggota polisi yang saat itu sedang sholat maghrib di lokasi. Menghindari amuk warga, pelaku dievakuasi oleh korban menggunakan bentor pelaku ke Mapolres Polewali Mandar. Begitu mau sujud, ya, diambil tas. Dia mau larikan, tapi kedapatan. Terus yang tas itu yang diambil itu katanya polisi, Pak, ya? Selain itu, pelaku juga diketahui telah mencuri uang jutaan rupiah di beberapa kios dan warung. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang pelajar SMP tewas tenggelam saat berenang di Sungai Curug Teduh, Tasikmalaya. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena jasadnya terjepit batu di dasar sungai. Dengan alat seadanya, warga berupaya mengevakuasi jasad pelajar SMP yang tewas tenggelam di Curug Teduh, Desa Kemuliaan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di kedalaman 5 meter. Posisi badan korban terjepit bebatuan menyulitkan proses evakuasi. Peristiwa berawal saat remaja 13 tahun ini bersama 8 temannya hendak berenang usai kerja kelompok.
Teman korban batal berenang namun korban tetap nekat dan langsung melompat ke sungai. Diduga korban tak bisa berenang dan terseret arus sungai. Ya dia mau berenang, cuman dia loncat. Begitu loncat, nggak muncul lagi kata teman-temannya. Belum sempat ada orang yang nolong gitu. Keluarga menangisi tewasnya korban. Jasad korban dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU setempat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Video pemalakan meminta uang pungli yang dilakukan oknum polisi saat razia terhadap wisatawan Jepang di Denpasar, Bali viral di media sosial. Informasi selengkapnya usai jeda, Sergap segera kembali.